Oh ya, Odi, aku akan melakukan tes yang disebut seberapa beraninya kau. Dan inilah situasi pertama kalian. Seekor ular berbisa mendekati Aku tidak takut, dan seekor beruang raksasa abu-abu sedang aku tidak menyerang. takut. Seekor singa pemakan Aku manusia tidak takut lepas. dengan seekor singa pemakan kucing. Pasukan monster dan serigala dan vampir sedang menyerang. Aku benar-benar tidak takut. Oh Garfield, keponakanku Drusilla dan Minerva datang berkunjung. Kunci pintu, malah jendela. Kita harus pindah ke jendela lain. Tolong. Ular, beruang, dan monster hanya bisa memakanmu. Tapi keponakan John ini, apakah kau tidak ingat mereka musim lalu? Pertunjukan 17? Ayo kita berdandan. Kami membencinya. Itu mungkin mereka. Kita harus sembunyi. Oh, di bawah kasur, John. Hai Paman John. Senang bertemu kalian, Minerva dan Drusilla. Bukan, aku Minerva dan aku Drusilla. Kami Minerva dan Drusilla. Kami ingin bermain dengan dia. Dia sangat manis. Iya. Mana Garfield? Garfield? Jangan khawatir, Odi. Meski kita harus tinggal di bawah ini seumur hidup, aku siap. Aku sudah tahu keponakan John mungkin akan kembali suatu hari. Jadi aku menyimpan 25 kardus rasanya kaleng. Aku harap aku bisa membawakan beberapa untukmu. Apa yang bisa mereka lakukan pada kita? Mereka bisa memakaikan pakaian boneka, seperti yang mereka lakukan dulu. Tapi aku bertekad, aku tidak akan membiarkan mereka melakukan itu padaku lagi. Tidak, berhenti, tolong. Jangan, bangkitkan masyarakat, manusiawi. Dan bagian terburuknya, aku bahkan tidak kelihatan bagus dengan warna ini. Tunggu. Aku punya gaun pengantin yang bagus untuk kau coba. Kelihatan sangat cantik. Kami ingin bermain bersamamu. Iya, kami ingin main bersamamu. Kembali, kucing lucu. Kucing lucu. Hai, tunggu. Kucing lucu. Kucing lucu. Ayo kejar Itu dia. tidak bagus. Kucing lucu. Kalian gadis-gadis tahu betapa sulitnya berlari dengan sepatu yang tinggi. Ya! Oh ya Tuhan, maksudku kejahatan. Kucing lucu itu bisa terbang. Ayo kita pakaikan dia seperti pramugari. Sayang, kau yang gemuk, cukup besar untuk ovenku. Aku minta maaf, Nyonya Cauldron. Apa dia seorang penyihir? Dia kelihatan seperti penyihir. Mungkin iya dan mungkin tidak. Tapi sayang, kau anak kecil manis. Dan sayang, kau anak kecil manis. Dan sayang, kau bukan. Hei sayang, kau benar-benar bukan Miss Universe, gadis. Anak-anak, biarkan Nyonya Cauldron pulang ke rumah dengan belanjaannya, oke? Oh, terima kasih. Dan mungkin kalian akan datang mengunjungiku sesekali. Anak gadis. Ayo ke dalam, aku akan bacakan cerita untuk kalian. Ya, aku ingin mendengarkan cerita tentang seorang penyihir. Iya, kami ingin mendengarkan Hansel dan Gretel. Ada penyihir Baiklah, di dalam. Hansel dan Gretel. Odi, awas kalau kau tertawa melihatku. Awas ya. Bagus. Dia benar. Lalu Hansel dan Gretel mengikuti rumah ramah roti ke rumah penyihir jahat. Penyihir jahat itu mengundang mereka ke dalam dan menawarkan mereka roti jahe. Jangan hanya berdiri saja. Kita harus mempersiapkan diri untuk mempertahankan diri. Cerita itu tidak akan bertahan selamanya. Aku akan menjalankan misi mata-mata untuk mencari tahu seperti apa musuh. Lalu penyihir jahat mencoba mendorong Hansel dan Gretel ke dalam oven, tapi mereka terlalu cepat untuknya.
Lupakan soal itu. Itu tidak akan bisa menahan mereka. Ngomong-ngomong, aku punya ide. Hah? Aku harus ke pasar untuk membuat makan malam tamu kita. Awasi Drusilla dan Minerva selama aku pergi ya. Aku mengandalkanmu, Garfield. Kau telah melakukan kesalahan ini sebelumnya. Lucu. Ini adalah waktu yang tepat, Odi. Kita harus bertindak cepat. Lucu. Yuhu. Kami punya gaun yang bagus untuk kau coba. Lihat Drusilla. Kau Drusilla, aku Minerva. Benar, aku tidak bisa membedakan kita. Ada permen. Ini sangat enak. Remah-remah roti seperti dalam cerita. Mereka akan mengikuti kita ke rumah Nyonya Cauldron. Kalian datang mengunjungiku. Kalian sangat manis. Silakan masuk dan kita akan minum teh. Aku suka teh. Aku mau minum coklat panas. Oh, masuklah. Banyak yang bisa kita bicarakan. Aku akan menjauhkan mereka selama aku melakukan sesuatu yang sangat penting. Tentu saja tidur. Nyonya Cauldron Malang, wanita yang aneh, selalu berpakaian seperti penyihir jahat. Hei, bagaimana kalau dia penyihir jahat? Nah, tidak ada hal yang seperti itu. Dan selain itu, ini bukan Halloween. Aku ngantuk sekali. Ramuan bagusku. Aku hanya perlu menambahkan beberapa mata kadal, 3 ons kuku kaki gagak. Dan bahan terakhir, 2 keponakan kembar nakal. Tolong, maksudmu penyihir tua jahat. Kau tidak akan melakukan ini kalau teman kami Garfield ada di sini. Ya, temanmu Garfield tidak ada di sini. Dan meskipun dia ada, dia terlalu gemuk dan malas untuk menolong kalian. Tolong, Garfield, di mana kau akan selamatkan kami? Dia penyihir jahat. Dia penyihir jahat. Dan dia akan melakukan sihir jahat kepada keponakan John. Aku harus menyelamatkan mereka. Tunggu sebentar. Ya, sepertinya aku harus. Baiklah, sampai jumpa, Drusilla. Lalu memberitahumu kau adalah Drusilla. Aku kira aku adalah Minerva. Itu tidak masalah. Kalian berdua adalah bahan. Lepaskan anak keras menjengkelkan itu. Hei, apa kau tahu cara membuat masuk pintu heboh atau apa? Oh, ini sempurna. Aku punya resep yang memanggil kambing. Dan jam segini dari mana menurutmu kau akan mendapatkan kambing? Hah? Alah, kacau. Pasti lakukan dengan cara mudah. Oh. Kau pernah berpikir untuk menukarkan ini dengan sebuah penghisap debu? Semoga mendapatkan pendaratan bagus.
Garfield! Garfield! Apa yang terjadi? Di mana aku? Garfield, di mana Drusilla dan Minerva? Penyihir jahat meletakkan mereka ke dalam panci kembar. Aku harus menyelamatkan mereka. Drusilla, Minerva, jangan khawatir. Garfield datang menyelamatkan kalian. Jangan masukkan mereka ke dalam resepmu. Jangan. Oh, halo kucing lucu. Apa kau datang untuk bergabung dengan kami? Kami sedang minum teh bersama Nyonya Cauldron. Dan kami sedang belajar segala macam yang menarik. Kalian tahu ini semuanya adalah mimpi. Kenapa kau tidak memberitahuku? Terima kasih untuk percakapan yang menyenangkan, Nyonya Cauldron. Dan semua hal yang kau ajarkan pada kami. Oh, kembali dan datang kapan saja, sayang. Dah. Terima kasih sudah datang menjemput kami, Garfield. Nyonya Cauldron sudah meyakinkan kami kalau kami tidak akan mendandanimu lagi. Wow, Ji. Sepertinya semuanya berubah jadi menyenangkan setelah semua ini. Dia akan membuat seekor kambing besar. Ayo kita buat yang besar. Aku tidak merasakan seperti rasanya untuk makan malam-malam ini. Untuk beberapa alasan, Be, aku punya keinginan untuk kaleng tua. Miau. Hari yang baru. Aku sudah tidur panjang dan nyenyak. Dan sekarang aku putuskan yang ingin kulakukan hari ini. Aku akan tidur siang. Oh, Garfield, aku harus katakan padamu apa yang terjadi di sini. Aku tidak peduli. Tidak apa-apa. Tidak ada satupun yang akan membuatku terbangun dari tidur. Drusilla dan Minerva akan datang kemari. Selamat tinggal. Oh, tidak ada gunanya menonton sisa episode ini. Aku tidak akan ada di dalamnya. Oh, tidak. Paman Jan, aku pikir dia itu sepupu kita. Aku tidak tahu dia seperti kerabat. Halo Drusilla, halo Minerva. Bukan, dia Drusilla dan dia Minerva. Kemana kucing itu? Kami ingin bermain sama kucing itu. Kami ingin mendandani rambutnya. Oh ya, kami juga ingin mengepang ekornya. Lihat kenapa aku tidak ambil bagian episode ini? Di mana Garfield? Iya, kami ingin Garfield. Kami ingin Hah. Garfield. Kami ingin 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 Garfield. Garfield tidak ada di sini. Kami ingin Mungkin Garfield. saat ini dia sedang berlibur, tapi aku akan bacakan kalian sebuah cerita yang menarik. Ini cerita tentang Penny Henny. Suatu hari, ada seekor ayam bernama Penny Henny. Dia ayam yang menyenangkan, tapi dia cenderung memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Dia sangat khawatir dengan hal-hal yang tidak akan pernah terjadi. Dan kalian tidak menikmati cerita ini ya? Kami ingin bertemu Garfield. Kami menyayangi Garfield. Masukkan Garfield dalam cerita. Baiklah, aku akan masukkan Garfield dalam cerita. Jadi, sementara Penny Henny berjalan mengelilingi pekarangan pertanian, merasa khawatir tentang ini dan itu,
Dia tidak memperhatikan Garfield si kucing yang berada di gudang menikmati bagian jagung. Salah satu tongkol jagung membentur kepala Penny Henny dan dia menarik kesimpulan yang menyeramkan. Langit akan runtuh. Kenapa dia berpikir seperti itu? Maaf, Kenapa dia berpikir seperti itu? Langit itu bagian gas yang tebal di atmosfer atau ruang angkasa luar yang terlihat dari permukaan benda-benda astronomi lainnya. Itu tidak kelihatan seperti bonggol jagung. dengarkan saja ceritanya ya. Jadi, Penny Henny merasa sangat cemas. Saat itu, Garfield turun dari atas gudang. Kenapa sangat khawatir, Penny Henny? Alergi terhadap buluku? Aku takut langit runtuh, Garfield. Ayam ini punya otak yang semuanya terbuat dari batu-batuan. Atau lebih buruk lagi, Garfield sepakat untuk sedikit bersenang-senang dengan Penny Henny. kalau langit runtuh dan aku tidak akan mengatakan itu, aku tidak akan mengatakan itu, bukan? Tidakkah kau berpikir bahwa kau harus memperingati dunia? Kau tepat sekali, Garfield. Aku harus memperingatkan isi dunia ini. Langit akan runtuh. Langit akan runtuh. Ini sangat mudah. Langit akan runtuh. Langit akan runtuh. Dia berlari mengelilingi pekarangan peternakan sampai bertemu dengan temannya Rusty Rooster. Langit akan runtuh. Rooster, Rusty Rooster, Apakah itu Penny Henny? dunia akan runtuh. Lihatlah, itu sepertinya nyata. Sebagian dari itu pernah menghantam kepala. Kita bisa saja kejatuhan reruntuhan itu terpisah. Sebagian kecil di sini, sebagian di sana. Oh tidak, Sebelum kau tahu itu, kabum. kita harus memperingati semua Kita orang harus lain. lakukan. Langit akan runtuh. Langit akan runtuh, langit akan runtuh, langit akan runtuh, langit akan runtuh. Ada pelajaran yang sangat penting yang harus diambil di sini, saudara-saudara. Kebodohan itu menular. Lalu, Rusty Rooster dan Penny Henny berlari ke sana kemari sampai mereka bertemu teman mereka, Chucky Ducky. Langit akan runtuh. Langit akan runtuh, langit akan runtuh. Langit akan runtuh. Iya, sebagian kecil dari itu telah menghantam kepalaku. Ukurannya sebesar mobil. Aku tidak percaya itu. Itu sama sekali bohong. Tidak mungkin langit akan runtuh. Itu benar. Itu benar. Langit akan runtuh. Kita harus memberitahu kepada yang lain. Langit akan runtuh. Langit akan runtuh, langit akan runtuh. Apa yang mereka katakan? Hihihi, aku tidak mengerti. Lalu, Chucky Ducky, Rusty Rooster, dan Penny Henny. Drusilla, Minerva, Kami datang. Kami merasa bosan dan kami ingin makan. Ini seperti waktu masih muda, kami punya masa perhatian yang pendek. Ibu bilang bahwa anak-anak zaman sekarang memaksa segala kesenangan sesaat. Aku rasa hal itu membutuhkan waktu yang lama. Lanjutkan ceritanya. Baiklah, jadi Penny Henny, Rusty Rooster, dan Chucky Ducky berlari ke sana kemari mencari Lucky Goosey dan Tommy Turkey dan Billy Goofy lalu Lucky Lucky. Dan siapa yang muncul dari nama-nama ini? Akhirnya mereka berlari menuju Freddy Fox dan mereka memberitahukannya. Langit akan runtuh. Itu benar. Karena sudah menghantam kepalaku. Itu sebesar Eiffel Tower. Kalian beruntung teman. Aku tahu tempat bersembunyi sampai bencana ini berakhir. Ayo. Freddy Fox memimpin mereka melewati hutan menuju sarangnya. Ini benar-benar anti langit dan bahkan laut. Tapi, bak panas sebenarnya adalah sebuah panci untuk kompornya Freddy, cukup besar untuk memasak beberapa burung besar.
Garfield tahu bahwa harus menyelamatkan mereka, tapi bagaimana? Garfield akan melakukan, dia bisa melakukan segala hal. Di dekat tempat sampah, dia menemukan kelapa tua yang pecah dan satu roll tisu yang sudah tidak terpakai. Kau dapat melakukan apapun yang kau mau, Lam. Kau tak akan bisa melarikan diri. Apa itu? Itu mungkin bukan apa-apa, tapi kedengarannya seperti bunyi di dalam perburuan serigala. Derapan kuda? Tidak mungkin itu pemburu serigala. Ya, Tunggu sebentar. baiklah. Ide apa yang akan mengukuri? Oh, ini bukan untukku. Ada seseorang di sana di atas kuda. Dia ingin membuatkan jas untuk istrinya. Sebuah jas? Tidak. Kalian tidak akan mendapatkanku, para pemburu serigala. Tidak, tidak. Aku akan pergi. Kalian tidak akan bisa mendapatkanku. Lalu Garfield melepaskan ikatan teman-temannya dan membiarkan mereka berpikir bahwa langit akan runtuh. Dan dia pun mengatakan pada mereka, Jangan percayakan hal ini. Gunakanlah akal sehat sebelum panik. Kami tidak akan panik seperti ini lagi. Ya, kami sudah banyak belajar dari hal ini. Terima kasih, Garfield. Ya, kalian sebaiknya belajar bagaimana membunyikan kuek-kuek itu dengan jelas. Sekarang aku harus mengusir hal ini. lalu meskipun mereka telah mempelajari sesuatu, Penny Henny, Rusty Rooster, dan Chucky Ducky berlari memperingati yang lainnya. Sekarang, apa pesan moral dalam cerita ini? Hah? Kucing. Tidak. Oh, tidak. Hentikan. Jangan lakukan itu. Pada kukunya, ini akan hebat. Pesan moral cerita ini adalah ketika Drusilla dan Minerva berlarian, tidak pulang sebelum episode ini berakhir. Mereka membengkokkan lipstikku. Panas. Panasnya. Panas sekali. Benar-benar panas. Bagi kalian yang nonton acara di Spanyol, hace calor. Panas. Panas luar biasa. Mari, kita harus melakukan sesuatu. Kita harus bangun dari lantai ini dan cari ide bagaimana supaya dingin. Benar? Oke. Kita bangun di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Panas. Panasnya. Panas sekali. Benar-benar panas.
Dan kita menanti minggu pencapaian rekor lainnya tanpa terlihat adanya penurunan. Benar-benar panas. Berapa panas nih? Begitu panasnya, orang-orang sekarang mengunjungi situs-situs lelang internet dan menawar tempat berteduh. Begitu panasnya, sampai-sampai patung Liberty mengenakan bikini. Begitu panasnya, ayam-ayam menetaskan telur rebus. Siapa bilang berita tidak menanggapi masalah dengan serius belakangan ini? Kami hanya berhasil menemukan satu orang yang senang dengan suhu yang memecahkan rekor ini. Perkenalkan, Tuan Anthony Allworth, pengacara dan pebisnis. Tuan Allworth, semuanya sedang sangat menderita. Kenapa Anda sangat senang dengan cuaca ini? Anda akan senang jika Anda memiliki seluruh perusahaan yang memproduksi pendingin ruangan, es krim, dan krim pelindung sinar matahari. Anda mau es? Tentu. $50. Oh, Beberapa orang berusaha mendapatkan uang dengan cara apapun, tapi Garfield dan Odie punya ide bagus, membawa kursi-kursi di belakang itu. Tapi kok aneh, aku tidak dengar pintu belakang terbuka. Hah? Ahem. Tarik kursinya. Aku baru saja menghabiskan semua jus limunnya, tapi kau boleh menghisap esnya. Garfield! Di cuaca sepanas ini, kami hanya bisa berlari secepat ini. Siapa itu yang datang? Tidak mungkin pengantar pizza, dia meleleh pagi ini. Hah? Drusilla? Minerva? Bukan, aku yang Minerva. Dia Drusilla. Hai, Paman John. Apa yang kalian lakukan di sini? Oh tidak, hari ini harinya. Hari ini di mana hari kau berjanji membawa kami berkemah di hutan. Kau sudah janji, Paman John? Iya, kau janji. Tapi hari ini, di cuaca panas begini di hutan sana, kalian tidak serius kan? Baiklah, kalian serius. Kita akan pergi berkemah ke hutan dalam cuaca panas ini. Ya. Apa kucingnya akan ikut? Kau janji kalau kucingnya akan ikut. Kami mau si kucing, kami mau si kucing, kami mau si Aku kucing. yakin tidak ada hal lain yang diinginkan Garfield selain pergi berkemah dalam cuaca panas ini bersama kalian. Kami mau si kucing. Tidak, tidak. Aku akan berhenti makan lasanya. Aku akan pindah dengan normal apapun. Tapi jangan suruh aku pergi berkemah bersama Drusilla dan Minerva. Kucing kecil, main sama kucing kecil, main sama kucing kecil. Tidak, tidak Drusilla dan Minerva, tidak. Cepat kirim aku ke Abu Dhabi. Kelas keempat kalau terpaksa. Aku tidak peduli. Tunggu, kau perlu menempelku dengan perangko. Cepatlah, atau aku harus pergi berkemah bersama Drusilla dan Minerva. Terima kasih, aku ambil ini. Cuacanya terlalu panas untuk berusaha memikirkan itu. Kita akan membawa si kembar berkemah, titik. Kucing kecil. Ayo kita dandani dia untuk berkemah. Dia akan terlihat sangar. Aku mohon, kasihani kucing kecil malang ini. Aku tidak suka berkemah, tolong. Dia melindungi kita dari hewan liar. Iya, berkemah bersama Garfield. Kami mau ke sana, 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 kami
Aku mau pulang. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Akhirnya tendanya sudah siap. Sekarang aku tahu apa yang harus kulakukan. Kami mau mendaki. Ayo panggang marshmallow. Ayo main jingkat. Kami mau pesta dansa. Tapi suhu di tempat berteduh saja 110 derajat. Tempat berteduh? Mana? Aku tidak lihat. Aku ingin menyelam di danau dan mendinginkan badan. Yahoo! Oh? Wow, begitu panasnya matahari. Sebagian besar air danau sampai menguap. Bunga-bunga cantik itu mengering karena panas matahari. Lakukan sesuatu, Paman John. Mau apa anak-anak ini? Mereka pikir John bisa menurunkan hujan atau apa? Hah? Hari hujan, hujan turun. Bapak tua mendengkur. Odi, selama ini sepertinya kita terlalu meremehkan John. Gelombang panas telah berakhir. Ini akan mendinginkan semuanya. Ini akan... tunggu, ponselku berbunyi. Nada dering John kedengarannya tidak asing. Odi, kau kenal nada itu? Kucing kecil, main sama si kucing kecil, main sama si kucing kecil. Halo? Oh, halo, Bibi Ivy. Tidak, aku senang ngobrol denganmu. Aku senang karena hujan turun. Hujan? Kau ada di mana? Di hutan, kira-kira 5 mil darimu. Apa kau tidak menikmati hujan ini? Hujan. Sudah aku duga selama ini kau itu gila. Dan ternyata kau memang gila. Suhunya 120 derajat dan sama sekali tidak ada awan di langit. Tidak, di sini hujan. Dan kami di luar. Dan, tunggu, ini bukan hujan. Tentu saja bukan hujan. Hehe, ini salju. Ini salju, seperti saat Natal. Dan hampir jadi badai salju. Drusilla dan Minerva membuat boneka Garfield. Dan Garfield yang sebenarnya baru saja melempar bola salju ke arahku. Kau tidak melihat saljunya, Bibi Ivy? Bibi Ivy? Kau di sana, Bibi Ivy? Ya ampun, aku harus keluar dari keluarga ini. Odi, menurutmu ada sesuatu yang aneh atau tidak? Salahku, aku menyuruh Odi berpikir. Hei, semakin berangin. Paman John, ada angin. Boleh kita main layangan? Mungkin sebaiknya kita cari tempat berlindung. Dan sekarang hujan es. Ayo. Paman John, kami takut. Jangan cemas anak-anak, semuanya terkendali. Sekarang aku yang takut. Hujan, salju, hujan es. Berikutnya apa lagi? Roti isi? Hah? Roti isi keju? Sebaiknya kita pergi dari sini. Bagaimana kalau tetap di sini? Mungkin nanti akan hujan sangat kentang. Paman John, awan itu. Semua cuaca aneh itu datang dari sana. Dan dia bergerak menjauh ke hutan. Dia pergi kemana? Mau cari tahu anak-anak? Tentu. Mungkin nanti akan hujan makan malam. Awan kecil. Awannya masuk ke dalam rumah itu. Kami akan tetap di sini. Kami takut. Oh, halo. Aku tidak bisa melihatmu di sana.
Tidak apa-apa, masuklah. Kalian tidak akan mengganggu apapun. Aku hanya duduk di sini, mengendalikan cuaca. Mengendalikan cuaca? Hah? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, Odi. Aku harap ini episode dengan 2 bagian supaya kita bisa cari tahu. Baguslah. Ini episode dengan 2 bagian. Maaf, tadi kau bilang kau yang mengendalikan cuaca, Tuan... Tekanan tinggi. Sebagian orang memanggilku tinggi saja. Halo? Dan dia mengendalikan cuaca. Itu yang kulakukan. Aku tidak heran kalau kalian bingung. Kebanyakan orang tidak tahu mengenai pekerjaanku. Mereka mengira cuaca terjadi begitu saja. Aku selalu mengira cuaca disebabkan oleh perbedaan suhu dan kelembapan di satu tempat dengan suhu dan kelembapan di tempat lain. Ini bagian yang mendidik dari acara ini. Itu benar. Mereka berinteraksi dan menyebabkan badai atau gelombang panas atau salju. Tapi seseorang harus menjadwalkan dan mengarahkan semuanya. Itu tugasku. Sebelum aku, ayahku yang melakukannya. Dan sebelum dia, ayahnya yang melakukannya. Begitu seterusnya. Kami merencanakan hujan, salju, dan hujan lainnya. Juga angin topan. Oh, ada apa Garfield? Kucingku ingin tahu kenapa kau menurunkan hujan roti isi keju. Aku? Oh, makan siangku pasti masuk ke mesin lagi. Pernah memang, aku tidak sengaja menjatuhkan kol dan sebotol mayonaise ke dalam sana. Selama 3 minggu berikutnya, hujan salad kol di Portugal. Bagaimana dengan gelombang panas yang sedang melanda kami? Tanaman mati, danau mengering. Aku tahu. Bukan aku penyebabnya. Operasiku di sini diambil alih oleh perusahaan besar. Mereka menduplikasikan dan meningkatkan peralatanku, tapi sepertinya mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya. Aku sudah berusaha menghentikan gelombang panas. Dan di itulah sini. yang harus kau hentikan. Tuan Aurora, dia menjalankan perusahaan yang mengambil alih tugasku itu. Teknisiku mengatakan kau sedang berusaha mendinginkan cuaca. Sekarang juga hentikan itu. Aku tidak tahu, mungkin mereka melakukan kesalahan. Sama sekali tidak, aku yang mau begitu. Besley, suruh mereka lanjutkan. Segera, Tuan Allward. Bos bilang lanjut. Sekarang aku mengambil alih operasimu. Dan aku juga sudah membeli gedung ini. Aku tahu. Sekarang aku akan merobohkannya agar kau tidak bisa mencampuri urusanku lagi. Bos, bukankah sebaiknya kita tidak di sini? Itu ide bagus, Besley. Kau seharusnya tidak perlu melakukan itu. Tentu perlu. Hanya salah satu dari kita yang boleh mengendalikan cuaca dan akulah orangnya. Ada orang-orang yang menderita akibat cuaca panas ini. Dan orang-orang yang membeli pendingin udaraku dan pelindung sinar matahariku dan barang lainnya yang kujual. Semakin panas cuaca, semakin banyak uang yang kudapatkan. Mau es krim? Untukmu setengah harga, $25. Tidak mau? Bagus, Nak. Dia itu memang bukan orang baik. Sampai jumpa, aku harus kembali ke kantor dan menaikkan harga semua barang. Itu salahku. Seharusnya tidak kubiarkan dia melakukan itu. Hai, Paman John. Oh, Di mana Garfield? Iya, di mana kucing kecil itu? aku melihat kucing dan anjingmu masuk ke mobil Tuan Arlock tepat sebelum mobil jalan. Ya, dia mungkin bisa mengendalikan cuaca, tapi dia tidak akan bisa mengendalikan Garfield.
Pertemuan makan siang jam 2, Pak. Bagus. Aku punya cukup waktu untuk membeli 3 perusahaan lagi dan memecat semua orang. Baik sekali supir meninggalkan makan siangnya di sini. Pengerjaan cuaca sedunia. Mohon tunggu ya. Huh? Wow. Oh? Bagaimana aku bisa tahu tombol mana yang harus ditekan? Aku tidak bisa menjalankan apapun yang lebih rumit dari remote TV. Tapi ini mesin yang mengendalikan cuaca, yang membuat cuaca luar biasa panasnya, supaya mereka bisa menjual lebih banyak pendingin udara dan barang lainnya. Lalu apa lagi? Oh, mungkin beberapa penjaga keamanan menemukan kita dan berteriak, "Hei kalian tidak seharusnya di sini." Hei kalian, kalian tidak seharusnya ada di sini. Hei, aku boleh memanggil mereka tidak? Adegan kejar-kejaran. Semuanya sudah siap untuk acara makan siang. Dan Anda baru saja mendapatkan 6 perusahaan yang memproduksi pemanas dan 9 yang memproduksi mantel musim dingin. Bagus. Setelah kita mengeluarkan seluruh gelombang panas ini hingga habis, kita akan memulai cuaca dingin yang akan benar-benar membersihkan. Alarm apa itu? Akan kuperiksa, Tuan Allward. Ayo, Odi, cepat. Jangan sampai tertangkap. Hei, ada yang baru. Hujan dalam ruangan untuk orang-orang yang tidak banyak keluar. Ini semua akibat ulah kalian berdua. Apa yang terjadi? Aku menabrak pengendali cuaca. Semuanya gara-gara kucing dan anjing itu. Kita harus menangkap mereka. Teknisi bilang tidak tahu bagaimana menghentikan ini. Sedikit hujan tidak akan menyakiti kita. Kita akan menangkap penyusupnya dan kemudian dipikirkan lagi nanti. Kita tidak boleh menyerah, Odi. Masa depan planet ini yang menjadi taruhannya. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Oh, lihat, makan siang. Kau benar, Odi. Aku akan makan nanti. Tapi makanan ini memberiku ide lain. Bawa sebanyak yang kau bisa dan ikuti aku. Makanan enak dimulai dengan sup. Kenapa penjagaku belum menangkap penyusup itu? Tuan Allward, Anda mencium bau sup krim kerang? Ini hujan sup krim kerang. Jenis apa? Merah atau putih? Sekarang hujan kue krim pisang. Dan aku sedang diet 1.500 kalori per hari. Hah, Bawang goreng, potongan wortel, pilihan potongan lainnya. Aku melihatnya, Odi. Cepat, berikan padaku daging kalengan itu. Oke, kalian berdua, ikut dengan kami.
Teknisi bilang untuk menghentikan ini, Anda harus membawa kembali orang yang Anda curi bisnis mengendali cuacanya. Si tekanan itu? Oke, panggil dia. Aku punya firasat bisnisku ini sudah mulai bangkrut. Lapisan raspberry. Dia mengembalikan seluruh operasi padaku, Tuan Arbuckle. Aku akan menghentikan gelombang panas itu dalam waktu kurang dari 1 hari. Jadi kau akan mengendalikan cuaca lagi? Aku tidak tahu. Aku sempat berpikir. Mungkin aku sebaiknya membiarkan alam berjalan apa adanya. Mengendalikan cuaca itu tanggung jawabnya cukup besar, Tuan Arbuckle. Oh, sebentar. Sebelum kau berhenti, kucingku ingin kau melakukan satu hal sebagai semacam imbalan. Tentu, apapun akan kuberikan untuk Garfield. Tunggu sampai kau lihat ini, Odi. Kami mau main sama si kucing. Kami mau main sama si kucing. Jangan sekarang anak-anak, kami sudah menyiapkan sesuatu yang istimewa untuk Garfield. Apa Vito sudah mengirimkannya? Dia baru saja tiba, Tuan Arbuckle. Dan aku sudah memprogramnya badai ini hanya mengenai rumah milikmu saja. Hujanlah sayang. Cuaca seperti apa yang kalian impikan? Natal bersalju?